Ketika Klopp hilang, sebenarnya pengganjal utamanya Manchester untuk menjadi juara itu nggak ada gitu. Jadi cuma istilahnya tinggal sisa kerikil doang dia. Kembali lagi di Skor Radar, tentunya di channel Skor Indonesia. Bersama gue kali ini Fajar Zulfahmi, dan juga di sebelah kanan gue ada, monggo perkenalkan diri dulu. Teguh. Hei, kesini dong. Kayak baru syuting kayak baru pertama kali syuting. Teguh. Jarang 3 kamera dia soalnya. Oh iya benar. Teguh apa? Teguh apa? Teguh pendirian? Teguh Kurniawan Wah. dari Skor ID. Iya, oke. Dan ini ada sebelah kiri saya yang sudah tidak asing lagi. Nggak perlu diperkenalkan Nggak perlu dong. diperkenalkan karena dia sebenarnya penghuni yang posisinya kursi ini. digeser oleh Fajar Zulfahmi, tapi nggak apa-apa. Gak apa, karena ini kita mau mencoba hal yang baru aja. Iya. Karena kita nyetok, dia mau sibuk nanti, jadi kita nyetok aja dari sekarang ya kan. Iya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang Premier League nih, karena kan persaingannya lumayan, maksudnya nggak ketat-ketat banget, tapi banyak tim yang bisa title contender gitu. Ada Liverpool, City, Arsenal, sama kuda hitam. Aston Villa. Newcastle. Newcastle 10, peringkat 10 coy. Tapi bisa jadi kuda hitam Iya aja. sih. Cuma kan waktu udah semakin mepet, agak sulit lah. Aston Villa oke lah dengan Goody beningnya, Nggak udah ada yang yang ngeri ya kan. Nyebut MU. Iya ya, ada MU ya. Tapi peringkat 8 bos, di saat kita syuting ini dia masih peringkat 8, Chelsea 9. 10-nya Newcastle, itu Trisula maut itu. Iya. Tapi ya 3 tim itu punya peluang lah untuk Europa League contender ya. Europa League position contender. Iya benar. Gitu. Tapi yang gua pertanyakan di musim ini itu adalah Manchester City, Kang. Karena kan dia setelah treble itu kayak nggak ada rasa lapar lagi seolah-olah ya kan. Karena ya kayak kemarin lah, kayak di musim-musim sebelumnya juga mereka diisukan itu di Premier League. Udah nggak ada rasa lapar tapi ujung-ujungnya menang-menang juga ya kan. Nah sekarang apalagi udah setelah treble di musim ini tapi kentara banget gitu. Karena De Bruyne cedera, Gundogan cabut, Haalandnya juga cedera gitu. Jadi dia pelapisnya pun nggak segarang dulu gitu. Pelapisnya kalau dulu kan berarti ada Mahrez, terus Gabjes bisa, terus depannya Aguero, pokoknya banyak lah pemain-pemain yang di lapisnya pun gapnya tuh nggak terlalu jauh gitu. Nah sekarang kalau menurut gue lumayan jauh banget. Ibaratnya Grealish absen, yang mainin Doku masih bukan Pep banget lah mainnya gitu, masih gocek. Tapi awal-awal kan bagus. Ya awal-awal bagus, cuma kan makin kesini makin kesana dia. Iya. Ya kan. Nah kalau menurut lu faktornya apa sih Kang? Apakah emang udah nggak seru aja gitu buat pemain City gitu, karena wajar lah orang habis treble gitu kan, buat leha-leha dulu dikit wajar lah kali. Mungkin gini ya, kalau kita ibaratkan ya, musim lalu itu kan musim PDKT-nya Manchester City untuk meraih treble ya. Dan ketika udah meraih treble, ibaratnya kita udah dapat cewek yang kita maksud, ya pasti gitu. Biasa aja. Dulu kan lu pakai mobil ya, terus pasti selanjutnya pakai motor. Benar, tapi kan dalam artian masih ada berusahanya lah. Gini, kalau menurut gua dari City musim ini adalah yang pertama adalah tadi yang Japra bilang, musim lalu Premier League katanya nggak serius-serius amat. Tapi akhirnya juara juga. Itu kan juga terbantu mereka dalam tanda petik cuma bersaing dengan Arsenal aja. Sementara tim-tim besar lain semua kolaps kan. Liverpool, MU juga itu kan tidak dalam kondisi terbaiknya, sehingga akhirnya City dengan mudah melenggang. Ini berbeda dengan 2-3 musim sebelumnya ketika ada beberapa tim lain yang bisa menempel ketat Manchester City. Yang kedua adalah ya cedera pemain oke lah, tidak bisa dikesampingkan, itu menjadi faktor teknis. Tapi di sisi lain gue justru menyoroti ini, Jar, Erling Haaland itu tidak setajam musim lalu. Betul. Ini yang jadi pertanyaan besar buat gue. Apakah karakter Haaland sudah diketahui back lawan, atau memang Erling Haaland ini merupakan fenomena satu musim, bukan one season wonder ya, bukan one season wonder maksud gua fenomena satu musim. Dari dalam artian ketika dia bagus di Norwegia, kemudian pindah ke Austria, dan akhirnya di musim pertama di Dortmund begitu luar biasa. Nah, apakah musim keduanya di Liga Inggris ini dia perlu mencari formula baru nih, karena karakter bermainnya sudah diketahui back lawan lah istilahnya. Dia walaupun dari sisi lain kondisi dia tidak efektif. Menurut gua salah satu
faktor yang mengapa Manchester City ini tidak segarang musim lalu yaitu adalah faktor Erling Haaland menurut gua. Nggak, kalau menurut gua juga Haaland itu tipe striker yang benar-benar ya lu tergantung siapa pengumpannya gitu, siapa yang nyerpis dia gitu. Ibaratnya kalau beda sama Benzema gitu kan. Kalau Benzema kan dia bawa bola dari tengah atau dia ada di posisi yang bisa berbahaya lah dimanapun posisi dia mau berbahaya, mencari gitu. bola sendiri dia mau mencari bola. Kalau Erling Haaland kan tipenya yang tergantung pengumpan lu siapa gitu. Ketika Kevin De Bruyne cedera, terus nggak ada siapa yang digantinya, Julian Alvarez gitu yang sama karakternya sama-sama menyerang bukan pengumpan. Bukan pengumpan gitu. Jadi itu yang bikin Haaland kalau menurut gua rada melempem rada drop gitu. Terus lama kan Kevin De Bruyne cedera itu lama, sedangkan City itu nggak punya pemain pengganti yang sama sejenius itu gitu. Karena yang mereka datengin Gundogan, Kovacic kan tadinya buat ngegantiin Gundogan kan, tapi kan perannya juga nggak terlalu kelihatan gitu. Nah lini tengahnya itu yang Pep masih bereksperimen, John Stones lah kadang, Akanji lah masuk situ. Ya tapi kan itu jadi gelandang bertahan. Tapi tidak ada pengganti untuk ada playmakernya sendiri. Iya itu dia, karena jadi depannya tuh cuma Rodri kan ibaratnya, sama Bernardo Silva yang justru lebih mobile mainnya kalau menurut gua. Lebih suka nyerang sendiri gitu, bukan pengumpan juga gitu. Ya faktor Haaland sih menurut gue ya lagi-lagi dia tipe striker yang pengen diservis, bukan tipe yang se-killer apapun keadaannya gitu. Kalau menurut lu gimana dengan City musim ini? Apakah menurut sudut pandang lu masih bisa diem-diem toto tetap juara, atau menurut lu musim ini City nggak akan juara? Pastilah ya City. Dia pasti apa nih? Pasti bisa neken ke kandidat lain. Ujung-ujung musim di itu dia ujung pasti naik lagi. Kita kan udah lihat kemarin pas Arsenal udah jauh banget tuh. Terus pelan-pelan 3-3-3 terus nambah terus. Sekarang kalau dibilang Haaland kurang, terus De Bruyne nggak ada. Ini juga kayaknya pernah mereka alami di musim-musim dulu, kayak Aguero nggak ada, tahu-tahu ada aja tuh striker. Misalnya Edin Dzeko, Balotelli lah, atau Negredo lah, tiba-tiba jadi gacor. Nah sekarang Alvarez kan lumayan tuh pas awal-awal, walaupun ya masih di bawah bayang-bayangnya Haaland ya. Tapi dia udah mulai nunjukin bahwa dia kemarin nggak cuma nebeng doang nih, juara champion sama City, juara dunia sama Argentina tuh nggak cuma nebeng, dia bisa jadi striker utama juga. Kan Haaland udah lama juga tuh cedera ya. Lama. Dan dia banyak gol juga, ngasih juga, walaupun nggak sejago De Bruyne lah ya. Dan sekarang De Bruyne udah balik, terus Haaland katanya bentar lagi dia udah mulai latihan nih. Udah kembali lah Haaland. Jadi wah, patut di ini juga diwaspadai juga lain udah ini udah pada balik nih. Iya, menurut gua nih Haaland kembali pada saat yang tepat sih. Kenapa ada akhir pekan ini kan mereka bisa dikatakan bukan lawan tim kuat lah ya. Itu bisa menjadi istilahnya upaya Haaland untuk kembali di momen yang tepat gitu ya. Comeback di momen yang tepat, karena setelah pekan ini mereka akan menjalani pekan yang berat kan. Ada Liga Champion, sama ada laga melawan Chelsea. Ya kita tahulah Chelsea posisinya di papan tengah. Tapi bagaimanapun status big match bukan hanya sekedar soal teknis, tapi adalah soal gengsi. Yang ini yang menurut gua menjadi modal yang tepat bagi Manchester City dengan dengan kembalinya duet De Bruyne dan Haaland. Apalagi kita tahu sebenarnya Arsenal maupun Liverpool biasanya punya tren buruk di bulan Februari. Ya kayak musim lalu kan Arsenal juga mulai keteteran di Februari kan, mulai dipepet, semakin dipangkas jaraknya lah, bukan dipepet. Kemudian Liverpool 2-3 musim lalu ketika bulan Februari gue ingat kalah sama Watford, akhirnya kepepet ya. Nah ini harus dimanfaatkan betul oleh Manchester City di bulan Februari ini dengan dengan skuad yang menurut gua lebih dalam dibandingkan Arsenal dan Liverpool. City Februari menjadi momen krusial bagi Manchester City jika ingin mempertahankan gelar juaranya. Di bulan inilah mereka harus bisa memangkas jarak dengan posisi yang berada di atasnya. Skuad City sekarang lu bilang lebih dalam daripada Liverpool Arsenal? Iya, kalau menurut gua. Kalau menurut gua kalau dibanding Liverpool oke lah, tapi kalau menurut gua Arsenal juga Iya dong. Enggak, dari segi kalau secara bukan kualitas ya, maksudnya kedalaman skuad. Kalau secara kedalaman skuad ya jumlah gitu. Jumlah kedalaman kemerataan.
Iya, kalau kemerataan dari starting 11 sama cadangan gitu. Nah, kalau secara jumlah kemerataan ya Arsenal juga punya 2 pemain di posisi yang sama di tiap posisinya ya. Bek kiri punya 2, Liverpool punya Tsimikas, punya Robertson. Nah, tapi karakter ataupun kualitasnya belum tentu sebanding dengan pemain utama. Sekarang kayak Walker, oke lah Rico Lewis sebagai salah satu wonderkid lah atau calon pemain bintang. Tapi apakah Rico Lewis bisa dibandingkan dengan Kyle Walker? Menurut gua terlalu jauh ketika untuk pertandingan tensi tinggi seperti di bulan Februari ini, Jar. Oke. Benar. Nah, selain itu juga kan ibaratnya selain City yang menurun gitu, Pep-nya juga beberapa kali disukan cabut gitu kan. Karena Liverpool kayaknya ya. Bisa jadi. Setelah treble kan dibilang musim ini kayaknya musim terakhir Pep deh, kalau bawa treble dia kayaknya bakal cabut. Terus terakhir kemarin setelah Klopp mengumumkan kalau dia bakalan meninggalkan Liverpool akhir musim ini, Pep juga ngomong kan, dia bilang kalau dia tidak ada kepikiran buat pergi, kontrak dia masih ada setahun, bahkan ada kemungkinan dia buat extend lagi gitu. Terus juga dia mention kalau dia sangat kehilangan sosok Klopp di Premier League gitu sebagai kompetitor gitu, karena dia bilang selama ini sebelum pertandingan lawan Liverpool itu seolah-olah menjadi mimpi buruk karena dia selalu mimpi buruk sehari sebelum pertandingan. Itu artinya emang secara pelatih gitu ya, yang di Premier League saat ini ya Pep sama Klopp yang bisa dikatakan kayak levelnya Ferguson Wengernya waktu itu. Iya, benar. Sisanya pelengkap aja gitu ya, termasuk ya karena emang beberapa tim juga pelatihnya nggak ada yang konsisten gitu ya. Iya, kalau menurut gua sih wajar, dalam artian itu dari 20 pelatih yang ada, yang 2 nama besar memang oke lah, masih ada Erik ten Hag yang pernah juara bersama Ajax, tapi kan di Manchester Unitednya pun biasa-biasa aja. Betul. Gitu ya. Wajar apabila kemudian saat ini Klopp dan Guardiola menjadi barometer. Arteta pun masih bisa dikatakan masih baru. Arteta dan Emery adalah pelatih yang masih diuji kematangannya di Liga Inggris. Kita nggak bahas Emery bagaimana bersama Sevilla atau bersama klub lainnya, tapi di Liga Inggris mereka masih diuji kematangannya. Dan ya gue sepakat sih kenapa Guardiola mungkin akan kehilangan. Tapi kan kita juga nggak tahu bahwa apakah pelatih yang baru akan bisa lebih bagus dari Klopp atau enggak. Tapi di sisi lain bisa dikatakan gitu loh, ketika Klopp hilang sebenarnya pengganjal utamanya Manchester untuk menjadi juara itu nggak ada gitu. Jadi cuma istilahnya tinggal sisa kerikil doang dia. Nah, siapapun penggantinya Klopp nanti berarti persaingan di Premier League musim depan bakalan lebih easy dong buat City. Nah, coba belum tentu. Enggak, kenapa? Karena kan ya oke lah, Arteta yang salah satunya bisa menjadi pengganjal ya istilahnya. Tapi kalau menurut gue dari Ten Hag, Pochettino itu masih butuh 2 musim lagi kalau menurut gua, kalau bisa di level itu gitu, di level yang 4 besar yang selalu saingan gitu. Sebenarnya ada satu pelatih yang mungkin menurut gua bisa mengganjal, yaitu Unai Emery. Cuman kan problemnya adalah dia melatih tim yang tidak punya kedalaman skuad seperti the Big Six. Tottenham Hotspur juga. Ya kita tahulah Tottenham, tanpa mau menafikan Ange mungkin sudah memberikan warna baru di Premier League musim ini. Tapi jika untuk menjadi pesaing dari City masih butuh 1 atau 2 tahun lagi lah untuk Spurs bisa menjadi title contender. Ya kita berarti setuju lah ya, City being City lah kayaknya musim ini ya. Tetap walaupun dalam kondisi terburuknya ibaratnya kasarnya nggak seperfect di musim lalu, musim ini mereka masih bisa merepotkan persaingan juara sih. Bukan merepotkan, masih punya kans juara. Kuncinya di Februari ini, Jar. Benar. Ketika Liverpool dan Arsenal konsistensinya biasanya paling labil di bulan Februari. Walaupun Liverpool kan sangat berambisi untuk memberikan gelar terakhir bagi Klopp ya, tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi handicap ketika para pesaing justru memanfaatkan momentum ini dengan tampil lebih konsisten. Pesaing utama Liverpool ya saat ini menurut gua City, sorry ya Arsenal emang masih menjadi bayang-bayang sepertinya. Memang masih belum, kalau kita ngelihat kelas ya dari pelatih Klopp, Guardiola, Arsenal, Arteta. Terus pemain ada Kevin De Bruyne, dia Odegaard. Iya kan? Iya dong, itu ibaratnya level 2-nya. Iya benar. Iya, emang belum, ibaratnya kalau nggak bisa dibilang 2 tingkat, ada 1 tingkat di atas lah. Masih ada PR untuk ngejar ke situ. Makanya gue agak
kecewa ketika Arsenal nggak beli siapa-siapa di Januari karena emang masih ada itu gap yang harus ditutup gitu. Betul. Banyak lini yang sebenarnya kualitasnya masih bisa ditingkatin lagi gitu. Benar. Walaupun Declan Rice menurut gua musim ini pembelian yang luar biasa sih karena ya penampilan dia lumayan oke lah kalau menurut gua buat Arsenal. Ya, gitu. Walaupun sebagai pemain baru dia tuh udah pemain terpentingnya Arsenal loh. Dia baru datang udah langsung jadi pemain terpenting karena gua nggak bisa bayangin kalau dia cedera seminggu atau 2 minggu aja itu langsung. Iya. Ya, David Raya lah pembelian terbaik Arsenal. Aduh, David Raya langsung menggeser Ramsdale. Berarti lo prediksi Arsenal peringkat berapa akhir musim? Nyebut 2 atau 3 karena yang yakin dong. Enggak optimis tapi ragu juga. Gimana ya? Gue 1-2 pasti Liverpool City dah. Gue karena langsung ngelihat ragu lagi loh. Enggak. Ngelihat apa ya? Ngelihat sebulan terakhir lah, gue kayak ini nggak menurun justru dari musim lalu tuh bagus banget loh. Gue kalau nggak ada cedera, gue ingat banget itu cedera Saliba sama Tomiyasu tuh pas Liga Eropa itu langsung kolaps semua karena nggak ada backnya. Padahal sebelum itu tuh konsisten terus. Nah sekarang di saat full pun kayak kurang gitu. Ya full squad yang lain juga lebih ngebut sekarang kan sebenarnya. Ya karena gitu Arsenal mainnya bagus taktuk tapi nggak ada yang ngegolin. Ya kan ada dulu gitu kan kalau zamannya Wenger juga dia lebih banyak X-nya kotaknya jarang. Iya itu dia kebanyakan X-nya. Mainnya di luar ini nih. Dia nggak mau ke dalam. Di luar. Kadang kalaupun dapat ya yang lagi-lagi yang nge-shoot kalau nggak Declan Rice Odegaard gitu. Dua itu aja. Martinelli juga gitu. Lari-lari gitu. Havertz apalagi gitu. Dikasih jadi striker terlalu lembek kalau menurut gua Havertz buat jadi target man gitu. Cadangannya yang ketiga. Jadi ya udahlah berarti emang level Arsenal kayaknya 3 juga beruntung lah masih ada Aston Villa loh bisa di atas sengaja di atas Chelsea sama Spurs. Iya kan targetnya dulu gitu atau balik ke zaman Wenger. Spesialis juara paruh musim terus peringkat 4 di akhirnya gitu. Yang penting kan masuk Champions League. Enggak dong. Yang penting duit lah. Ya kan? Iya kan? Enggak. Nah itu prediksi dari kita pokoknya kayaknya City dia masih bisa kan sejarahnya kuncinya di Februari ini. Kuncinya di Februari kita bakal lihat sampai akhir Februari nanti apakah mereka bisa bounce back di paruh musim ini atau justru membiarkan Liverpool dan Arsenal bersaing gitu. Atau membiarkan Arteta sebagai anak buahnya Pep buat ngerasain juara sekali sebelum pindah ke Barcelona gitu. Aduh, jangan titel dibahas juga dong. Itu dia skor radar kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Fazal Zulfami, Teguh dan Kang Jalu pamit. Bye.